Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di petang hari Rabu pekan pertama ini, izinnya kita sama-sama menikmati kebersamaan ini di Masjid Raudhatus Shalihin, Biuran Sebatang, Ujung Batu, Lokan Hulu, yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini ditulis, dicatat sebagai tanda taat dan syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia di atas agamanya dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam lanjut.
Kalau nampak saja. Nampak saja. Tengah ada orangnya? Tak disuruh nampak. Dia kan sambil Bisa ya?
So, mendekat ke Ustaz semuanya. Kita mendekat semuanya. Di depan semua. Bisa kita merapat. Lanjut lagi apa tanya jawab bos kan? Tanya jawab. Saya namanya semuanya. Depan. lanjut Syekh. Baik, bismillah. Salat. Jadi setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang sifatun nahillahi wa rasuli, tentang sifat-sifat larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada larangan yang bersifat yaqtadil fasad, larangan yang memang menyebabkan pekerjaan itu rusak.
misalnya kalau dia akadnya rusak. Kalau akad nikah, tidak sah nikahnya. Akad jual beli, tidak sah jual belinya. Karena yang dilarang itu adalah zatul amri, yaitu yang larangan itu langsung berkenaan dengan perbuatan itu. Misalnya perbuatan menikah kemarin, yang dilarang misalnya menikahi wanita lebih dari 4 orang. Kalau 1 tidak dilarang ya. Kalau 4 masih boleh ya. Tapi tidak ada yang buat. 4 boleh. Tapi kalau 5 tidak boleh. Nah, yang kelima yang dilarang nikahnya atau yang berkaitan dengan nikah. Tidak paham ya? Nikahnya itu langsung, menikah yang kelima itu dilarang atau hal-hal lain di luar nikah itu yang berkaitan dengannya. Itu bikin contoh. Sekarang ada larangan dari Nabi SAW untuk memakai kain yang dicuri salat. Tak paham ya? Ulang lagi. Memakai salat pakaian yang dicuri. Paham? Tak, ini baju saya curi, lalu saya pakai salat. Dilarang apa tidak? Dilarang. Lalu saya pakai juga. Sah tak salat saya? Kenapa? Karena yang dilarang bukan salatnya. Yang dilarang bukan salatnya, tapi yang dilarang adalah pakai bajunya. Jelas? Misalnya seseorang menikah kemarin, salah satu yang wajib mahar, sah? Salah satu yang wajib adalah mahar. Tapi kalau mahar tidak ada waktu itu, sah tidak nikah? Kenapa? Karena dia adalah asar yatarattab ala an-nikah. Karena dia adalah bukan yang syarat atau bukan bagian daripada akad, tapi dia adalah akibat dari akad. Dia ada akibat dari akad. Maka tidak adanya mahar tidak membatalkan, tidak merusak akad. Artinya, kalau misalnya seseorang menyebut maharnya sesuatu yang haram, apa misalnya? Apa misalnya yang haram maharnya? Khamar misalnya, atau rumah judi. Ya, mahar saya menikah denganmu adalah rumah judi. Sah tidak nikahnya? Sah. Kenapa? Karena tidak berkaitan langsung dengan akad. Dia adalah imbas dari akad. Tapi boleh diterima mahar itu? Tidak boleh diterima karena barang haram. Sama juga dengan baju tadi. Baju itu tak boleh dipakai lagi. Jangan-jangan, karena sudah dibawa sholat hilang dosanya, gitu. Tidak hilang dosanya. Baju itu tetap tidak boleh dipakai. Makanya ini babnya masuk pada orang yang orang yang beribadah tapi berdosa. Beribadah tapi berdosa. Atau gantung dosanya sebesar apa, kemudian pahala amalnya sebesar apa. Misalnya sekarang baju dicuri, dibawa sholat, tapi khusyuk pula sholatnya. Dalam sholat bertaubat deh, ya Allah, saya kalau tidak terpaksa tidak saya curi baju ini. Gimana kira-kira? Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada anekdot kawan-kawan dulu, Syekh nanya ke Syekh, saya pergi haji tapi tidak ada izin dari waliul amri. Ini contoh. Kita dilarang untuk dilarang untuk melawan atau melanggar aturan. Sahih? Saya ulang kembali, melanggar aturan waliul amri boleh apa tidak? Tak sepakat nampak deh.
Boleh tidak melanggar aturan waliul amri? Hah? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak ya. Subhanallah. Hah? Iya, iya dalam ketaatan tentunya. Sekarang haji dibolehkan sekali 5 tahun bagi yang tinggal di Arab Saudi. Kalau yang tinggal di Indonesia sekali seumur hidup nampaknya sekarang ini. Taib. Sekarang saya haji setiap tahun. Berarti haji yang kedua, ketiga, keempat itu ilegal secara aturan. Sah? Nak berdosa tak saya melanggar itu? Hah? Mak yang mau pak haji tak dosa katanya. Iya, melanggar aturan adalah berdosa. Tetapi aturan ini masuk dari amalan haji atau tidak? Tidak merusak haji. Hanya di luar amalan haji. Maka kawan-kawan bilang, ya lah tidak apa-apa dosa, tapi haji itu kalau hajinya mabrur menghapus semua dosa katanya. Nah, kan? Gimana itu? Kalau saya waktu itu setuju, karena mengambil kepentingan di situ. Sah? Ya kita, apalagi kalau mahasiswa hajinya, ya insya Allah hajinya membantu jemaah. Ya pakai upah atau tak pakai upah itu urusan lain. Ya ada yang pakai upah membantu juga. Sah? Artinya daripada dibantu oleh orang-orang yang tidak berilmu, ngambil uang dan upah di situ, lebih baik dibantu oleh yang berilmu dan dikasih. Ya, walaupun saya alhamdulillah yang namanya pekerja musim haji dengan travel nggak pernah. Tapi kalau membantu jemaah setiap hari dan setiap tahun. Nah, kadang-kadang dikasih duit, tapi lebih sering saya tolak. Pasalnya apa? Karena sedikit. Itu karena sedikit. Iya, awak pakai mobil awak kan, minyak awak beli, sarapan awak kasih. Habis misalnya 100 rial, dikasih 10, mana saya terima. Tapi yang ngasih 500, payah nolak. Tapi jarang pula. Tapi subhanallah, Allah barangkali di sini tidak terbuka, di pintu lain terbuka lebar. Ya saya paham tak? Jadi sama orang kampung ini tidak kita terima, tapi sama orang kota mungkin kasihnya kita 1000. Sah? Ya di bab lain, Jelas ya? Paham tak? Apa yang paham? Ada larangan yang tidak berkaitan langsung dengan amalan itu sendiri, pekerjaan itu. Makanya mahar tidak masuk dari bagian dari akad. Bagi yang mengatakan dia bukan syarat akad. Tapi ada yang mengatakan kalau dia bagian dari akad, dan itu kayaknya yang umumnya dilakukan di negeri kita, maka menyebutkan mahar atau mahar adalah sesuatu yang mesti disebut. Tapi jumhur para umumnya ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah mensahkan akad walaupun tidak ada disebutkan maharnya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Baiklah para ikhwan yang dirahmati Allah SWT, setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan berbagai contoh tentang larangan-larangan yang berkaitan langsung dengan suatu amalan atau pekerjaan itu, maka yaqtadil fasad, maka kata beliau kemarin adalah batal, atau beliau menyebutnya dengan fasakh atau fasad, karena beliau tidak membedakan antara yang batil dengan yang fasid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan ke contoh-contoh akad yang tidak menyebabkan, atau suatu larangan yang tidak menyebabkan rusaknya akad atau fasadnya akad. Misal kata beliau, wa mithlu hadza ma nahanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min bai'il gharari wa bai'ir rutabi afwan, ini yang masuk yang rusak ya, atau masuk akad yang rusak, yaitu Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, dari jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli yang menipu, yang tidak jelas. Apa contohnya? Jual ikan dalam air. Makanya yang punya kolam pancing itu tidak sah akadnya, berapapun dapat bayarnya segitu, enggak. Kalau mau dihalalkan adalah bahwa masuk ikut, kemudian berapa dapat ikannya itu dihargai, walaupun mahal di luar, daripada luar tidak ada masalah, tapi bayarnya sesuai dengan yang didapat. Misalnya ikan apa biasa ini kolam pancing tuh, ikan nila di pasar 10.000 sekilo, iya ya, oh 40, nih udah lama saya tidak ke pasar. Ahmad baru kemarin dia pasar, tahu dia. Nah, saya udah lama tidak ke pasar. Nah, jadi 40 ya. Nah, karena ini kan orang menikmati fasilitas, buat 60 tidak ada masalah, asal sesuai dengan jumlah yang didapat. Yang masalahnya adalah asal masuk yang dapat bayar 50, yang tak dapat pun dapat bayar 50. Ini gharar. Ini wal gharar yang tidak sah. Atau jual apa namanya ikan di air atau burung yang terbang di udara. Misalnya saya jual burung kuaran, kuaran tahun depan datang. Nah, jadi itu tidak boleh. Kemudian wabai'ir rutabit bitamri, itu menjual rutab dengan kurma kering. Rutab itu kurma basah dengan kurma kering. Itu sudah dibahas pada pertemuan sebelum ini dulu, bahwa karena kata Nabi SAW, ayang kusur rutab izajaf, kalau dia kering berkurang tidak timbangannya, tentu berkurang. Oleh sebab itu maka tidak dibolehkan oleh Nabi SAW illa fil araya, kecuali babnya araya, yaitu orang yang tidak punya kurma, datang kurma, dan ketika orang di musim rutab dia tidak dapat, maka ini diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan syarat yang sampai ini sub zakat lah. Nah, yang kemudian au ghairi zalika mimma naha anhu, atau yang selain itu yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa alasannya? Wa dzalika anna asla mali kulli imri'in muharramun ala ghairihi, sebab hukum asalnya harta setiap orang itu haram bagi yang lain. Jadi hukum asalnya harta seseorang haram diambil oleh orang lain. Jadi kembali ke hukum asal kemarin lagi, seperti hukum asalnya wanita yang manusia ya, hukum asalnya haram untuk melakukan hubungan dengannya. Masya Allah, jazakallah khair. Ada sewanya itu ya? Enggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Wih, enggak nampak aja. Taib. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, hukum asalnya haram digauli, kecuali dengan nikah atau milkul yamin. Demikian juga hukum asalnya harta setiap kita ini haram untuk diambil, kecuali kata beliau illa bima uhilla bihi, kecuali dengan cara yang dengannya dihalalkan. Misalnya masuk dalam bab dihadiahkan, dihibahkan, diwakafkan, dan lain-lain instrumen yang disebutkan dalam syariat. Wa ma uhilla bihi minal buyu', dan juga dengan halal dengan jual beli atau transaksi malam yanha anhu Rasulullah SAW, selama transaksi itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi
Hukum asal harta benda seseorang tidak boleh diambil, tidak boleh digunakan, tidak boleh dipindahkan kecuali dengan yang karenanya dihalalkan, yaitu dengan diberikan, disedekahkan, diinfakkan, dihibahkan, dihadiahkan, bahkan diwariskan atau diwasiatkan, atau dengan cara transaksi jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala yakunu manahanhu Rasulullah SAW minal buyu'i muhillan maka aslu muharraman min malir rajuli li akhihi. Nah, semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dari jual beli atau transaksi tidak bisa menghalalkan apa yang asalnya haram dari harta seseorang bagi saudaranya. Jadi walaupun transaksi ada, tapi transaksi ini dilarang, tidak menghalalkan. Banyak lampunya. Jazakallah khair. Nah, ini cukup sih. Jazakallah khair. Saya bercanda tadi, nampak. Nah, jadi alhamdulillah mata masih terang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi walaupun ada akad, tapi akad itu dilarang, tetap tidak mengangkat haramnya hukum tadi. Apa contoh? Orang bisa saja berakad riba. Saya pinjam uang Anda, pinjam uang antum 1 juta. Berarti kalau pinjam boleh kan? Boleh. Cuman yang tidak membolehkannya, antum harus bayar. Kalau setahun bayarnya 2 juta, setahun setengah 2,5 juta, 2 tahun 3 juta. Ini yang mengharamkannya. Kenapa? Karena riba itu dilarang Allah dan Rasul. Berarti kembali ke hukum asal lagi. Kenapa? Karena jual beli yang antum lakukan adalah jual beli yang tidak halal, atau jual beli yang tadi ada penipuan di dalamnya. Ternyata yang antum berikan adalah uang palsu. Itu juga tidak benar. Atau barang yang antum berikan adalah barang hasil rampasan atau curian, juga tidak menghalalkan. Nah, wala takunul ma'siyatu bil bai'il manhiyyi anhu tuhillu muharraman. Dan tak mungkin maksiat dalam transaksi yang dilarang menghalalkan yang diharamkan. Tak mungkin suatu maksiat pada transaksi yang dilarang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Wala tahillu illa bima la yakunu maksiyatan. Tak mungkin halal sesuatu yang hukumnya haram kecuali dengan cara yang tidak ada maksiat di dalamnya. Wa hadza yadkhulu fi 'ammatil ilmi, dan ini masuk pada semua bab ilmu. Semua bab ilmu. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, mal wajhul mubah allazi nuhiyal mar'u fihi an syai'in wa huwa yukhalifu an-nahya allazi zakarta qablahu. Kalau ada yang berkata, apa mal wajhul mubah? Ada enggak larangan atau bentuk larangan yang dibolehkan? Allazi nuhiyal mar'u fihi, di mana dia dilarang mengerjakannya. Wa huwa yukhalifun nahya allazi zakarta qablahu, tapi berbeda dengan larangan yang kau sebut sebelumnya, artinya tidak merusak atau tidak berbeda dengan yang larangan tadi. La yaqtadil fasad. Nah, la yaqtadi al-fasad. Nah, bahwa insyaallah, lalu beliau menjelaskan dan menjawab, dia insyaallah mithlu nahi Rasulullah SAW ayyastamil ar-rajulu ala samma, yaitu seperti larangan Rasulullah seorang laki-laki berkemul dengan pakaian disebut dengan as-samma. As-samma artinya seseorang masuk ke dalam kainnya dan diikat dari atasnya sehingga yang keluar adalah tangannya dan kepalanya saja.
Ini dilarang oleh Nabi SAW karena menyulitkan bergerak. Makanya dalam syair disebutkan yuridu sa'dunil ibil wa sa'du mustamil ma hakadha ya sa'du turidul ibil. Si Sa'ad sambil menggiring ontanya tapi pakai yastamil as-samma, artinya tidak nampak apanya diikatkan berkemul. Maka katanya tidak seperti ini caranya memberi minum onta, nanti masuk dalam dalam air supaya kamu bergerak dan selamat. Nah, wa ayyahtabiya fi thawbin wahid mufdiyan bi farjihi ila sama, atau seseorang ihtiba yaitu berpakaian diangkat ke atas kemudian dia menjongkokkan lututnya ke atas sehingga terlihat kadang-kadang dari bawah farajnya atau terlihat kemaluannya. Ini dilarang karena bisa menyingkap aurat. Menyingkap aurat dilarang. Wa annahu amara ghulaman ayyakula mimma baina yadayhi, dan beliau menyuruh seorang anak kecil yaitu Umar bin Abi Salamah makan dari yang ada di depannya langsung, tidak boleh nyebrang tempat depan kawan. Ini makan satu nampan nih ya. Jadi sebagian kan langsung nyebrang ke seberang karena di seberang ada yang lebih enak, di sini enggak. Apa maksudnya? Makan satu nampan, nyebrang tangan. Harusnya kita makan dari yang di depan kita langsung. Ya gulam, kul samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ya Umar bin Abi Salamah menceritakan, kuntu akulu ma'a Rasulillah SAW fatashat yadi ala ta'am. Waktu itu saya makan bersama Rasulullah SAW, lalu tanganku tashat jadi artinya tanganku kemana ke sana kemari mengambil makanan dari semua sisi. Lalu Nabi katakan, ya gulam samillah, baca bismillah. Kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan yang paling dekat denganmu. Wa nahu ayakula min a'las sahfa, dan melarang pula makan dari puncak atau dari yang paling bagian yang paling atas dari hidangan itu. Wa yurwa anhu wa laysa ka thubuti ma qablahu mimma dzakarna, dan diriwayatkan daripadanya tetapi tidak sabit seperti yang sebelumnya mimma dzakarna yang kami sebut annahu na'a an yaqrina ar-rajulu idza akala baina at-tamrataini. Diriwayatkan dalam riwayat sebagian menghasankan hadisnya bahwa beliau melarang memakan dua kurma sekaligus. Jadi orang biasa makan satu-satu, dia makan dua-dua sekali makan. Wa ayaksifat tamrat tamma fi jawfiha, kemudian melarang pula membuka kurma sebelum dimakan. Biasanya orang makan langsung dengan bijinya dan dikeluarkan. Tidak, dia buka dulu. Ada juga larangan dari Nabi SAW. Wa ayyu arsa ala dharat tariq, atau berhenti di penghujung di zahrit tariq, di tengah jalan. Ada jalan zahrit tariq itu jalan sempit, lalu dia buka kemahnya di situ. Jadi orang payah lewat, atau di situ sering bersarang binatang-binatang berbisa. Nanti sudah jelaskan. Azan dulu nanti. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن لا إله إ
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ولا شك Baik, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian kita lanjutkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa larangan tetapi tidak menyebabkan haram atau tidak menyebabkan haram. Lalu beliau jelaskan dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, mulai dari berpakaian tadi, falamma kana thawbu mubahan lilabis, tatkala pakaian itu asalnya mubah. Kalau yang tadi kan asalnya haram, sekarang asalnya mubah. Jadi antara larangan terhadap sesuatu yang asalnya haram dengan larangan terhadap sesuatu yang asalnya mubah tentu berbeda. Lamma kana thawbu mubahan lillabis, tatkala pakaian itu boleh dipakai oleh orang yang memakainya. Wa ta'amu mubahan li akilihi, dan makanan dibolehkan pula bagi orang yang memakannya. Hatta ya'ti alaihi kullihi insya, walaupun habis seluruh makanan itu. Kan tadi dilarang untuk menyeberang, padahal dia menghabiskan semua, boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan syarat tidak berlebihan. Nah, boleh. Wal ardu mubahatan lahu idza kanat lillahi wa la li adami. Demikian juga bagi yang tadi bikin berhenti. At-ta'ris itu artinya berhenti di malam hari. At-ta'ris itu artinya berhenti di malam hari. Mungkin di situ pula diambil kalimat al-urs. Al-urs kan apa makna al-urs? Tidak tahu ya. Walimatul urs. Tidak juga tahu. Tidak pernah boleh, tidak pernah nikah. Apa nama? Walimatul urs. Walima urs. Apa sebabnya dinamakan al-urs? Lah boleh lolok semalam. Lah boleh lolok di malam hari baru dua. Kalau lolok malam, tak paham ni. Kalau payah jalan dah. Jadi at-ta'ris asal katanya dari ar-raza yu'arris, yaitu berjalan di malam hari. Jelas? Jadi kan kalimatnya ar-raza tadi ala zahrit tariq. Jadi kalimat akar saya sama, yaitu malam. Makanya walimah itu kalau di Arab kini, kalau walimah Arab di malam hari. Awak yang siangnya. Kalau di sana malam hari. Nah, jadi kalau undang dia Arab saya makan dahulu sebelum pahit. Sebab mereka tidak sama dengan kita. Kalau kita siapa datang siapa makan. Kalau di sana tidak.
Kayak ceramah dulu, nunggu dulu semuanya. Saya pernah kena awal diundang. Karena dapat undangan pasti makan kambing nih. Nah, gitu deh. Jadi balitak-litak lah, boy. Iya. Litak-litak perut. Tidak ada makan dari makan siang sampai makan sana situ makan godang lah sana. Sampai sana tidak ada makanan. Muter-muter tak ada pun orang makan. Paling minum teh gelasnya kecil pula. Makan kurma sedikit pula. Aduh, tempatnya jauh di luar kota. Di Amerikanya biasanya di luar kota. Masya Allah. Tengok taksi tidak ada yang lewat. Tengok orang jualan makanan tak mungkin. Jauh berkilo-kilo. Akhirnya kapan baru makan? Jam 11 lewat. Dan naik golang-golang. Jadi pelajar berharga. Besok-besoknya kalau pas ada undangan, saya lepas isya makan dulu. Habis itu ada dekat-dekat jam 11 baru datang. Pas masuk makan, tak apa jangan. Agak bukan lama-lama situ. Allah musta'an. Jadi mereka malam hari. Jadi falamma kana wa ta'amu mubahan li akilihi, makanan boleh dimakan oleh orang yang makannya, hatta ya'ti alai kulli insya, bahkan semuanya boleh dimakan. Jelas? Jelas tak? Tapi tadi kan ada larangan memakan dari tempat yang bukan di depan kita atau dari puncaknya. Wal ardu mubahatan lahu idza kanat lahu lillahi la li adami, dan tanah atau bumi ini manapun halal bagi siapapun selama itu milik Allah, bukan milik manusia. Kalau milik manusia harus kita izin. Ini kalau masuk kau jual manusia payah urusannya. Kalau Allah mudah urusan. Kalau milik Allah semuanya boleh kita pakai, tapi milik manusia terbatas. Makanya manusia ini itulah. Makanya banyak bono diberikan hak pada manusia. Wa kana an-nasu fiha syara'an, dan manusia dalam bab ini bebas semuanya. Bahwa nuhiya fiha an syai'in ayyaf'alahu. Dia afwan. Wa kana an-nasu fiha syar'an, manusia padanya secara dilarang fiha an syai'in ayyaf'alahu, dilarang untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengannya, bukan dilarang. Kalau pakaian bukan melarang memakainya, kalau tanah bukan dilarang untuk membuat apa di situ dan di situ, lalu jalan, tapi melakukan sesuatu dari sesuatu pekerjaan yang sesuatu hal yang berkaitan dengannya, tidak saya ulang kembali. Bukan pakaian bukan dilarang memakainya, makanan bukan dilarang memakannya, tapi melakukan sesuatu yang berkaitan dengan makan dan memakai tadi. Makan boleh kan? Makan boleh, tapi memulai makannya dengan dari atas langsung ke puncak Tonggaro. Berarti kalau gitu nasi tumpeng tidak salah sebenarnya sisi adabnya. Tumpeng yang paling puncak pertama ya. Nah, tidak usah pakai tumpeng lagi lah. Bikin salah kita rupanya. Wa umira fi abi ayyaf ala syai'an ghaira allazi nuhiya anhu, tapi dia disuruh melakukan sesuatu yang tidak dilarang. Apa yang tidak dilarang? Makan dari yang paling dekat. Sah? Makan dari yang paling dekat. Kemudian pakaian jangan asal tidak istimalus sama dan tidak boleh ihtiba. Ya, istimalus sama jadi adalah yaitu mengikatkan masukkan seluruh anggota tubuh pakaiannya, kemudian hanya yang dijulurkan tangan dan mukanya saja. Nah, ini menyulitkan pergerakannya. Tapi kalau pakaian selain itu boleh pakai dengan cara apapun. Nak pakai seperti gulung pakai sarung, seperti sarung digulung, atau pakai celana jengki. Tahu celana jengki? Masih ingat celana jengki? Itu kan celana jengki lah. Enggak. Cengkrang lain, jengki ini kan apa najir? Kena jengki pakai tali ke kudu. Lalu lupanya itu celana jengki namanya. Atau nak celana bertali boleh juga. Celana nak pakai ikat pinggang boleh juga. Kalau kini dah ancak ke pinggangnya. Sebab musafir selalu buka ikat pinggang. Saya sejak diperiksa harus buka ikat pinggang, sampai sekarang tak pakai ikat pinggang lagi.
bikin repot, sah? Masa buka pinggang depan orang ramai, tidak ada cerita. Ini gara-gara kita juga banyak bikin masalah. Itu masalahnya kan. Ikat pinggang untuk ikat pinggang, tapi kadang dibuat untuk bawa obat terlarang. Itu masalahnya. Orang bikin buruk, awak yang dapat akibat buruknya. Makanya tuan-tuan harus rajin berdakwah supaya jangan banyak orang yang berbuat buruk. Nah, dulu sepatu tidak ada dibuka, sah? Banyak boleh nyimpan barang-barang meledak dalamnya, termasuk pula sepatu kita dibuka, sah? Makanya tidak pakai sepatu lagi. Nah, sepatu jarang pakai juga, tapi tidak pakai kaos kaki, repot. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi bukan yang dilarang makainya, tapi ada cara tertentu yang dilarang, seperti akan dijelaskan oleh Syekh. Wa nahyu yadullu ala annahu inma nahaa an istimal as-samma' wal ihtiba' mufdiyan bi farji ghair mustatir. Larangan itu menunjukkan bahwa dia dilarang melakukan istimal as-samma' wal ihtiba' dan ihtiba' mufdiyan bi farji ghair mustatir, yang berakibat terbuka auratnya, karena dia kainnya terangkat ke atas, kemudian juga kakinya juga ditongkatkan. Anna fi dzalika kasfu auratihi. Nah, karena pada pakaian seperti itu menyebabkan terbuka auratnya. Menuka aurat haram atau tidak? Haram. Nah, qabla qila lahu yasturha bi thawbihi. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tutupi pakaianmu itu. Nah, kalau sekarang kalau dulu kan orang pada rata-rata, bahkan sebagian orang Arab hari ini masih sebagiannya tidak memakai pakaian dalam. Jadi bagi mereka umroh itu tidak seribet orang kita. Kalau sempat umroh kan ribet kan, tidak biasa. Karena ada kain dalam, ada lagi celana pendek. Kalau orang itu biasa. Dulu pakaiannya tebal-tebal, tidak pakai pakaian dalam. Nah, ketika mereka istimalus samma atau ketika ihtiba, ketika duduk sambil menongkatkan lututnya ke atas, mesti di bawah pakai contoh loh kan? Saya tidak bisa bikin contoh. Terbayang enggak? Terbayang enggak? Jadi ketika kan pakaian mereka kan rata-rata, mohon maaf, rata-rata pakaian mereka kan sebetis. Ya. Ini sebenarnya asal pakaian orang itu sebetis. Orang-orang sombongnya, orang-orang kayanya mengisbalkan. Makanya itu kenapa keluar khuyala. Karena pada dasarnya isbal itu pekerjaan orang sombong. Maka lahirlah kalimat khuyala itu. Bukan larangan isbal itu karena khuyala saja, enggak. Tapi hikmahnya karena memang asalnya itu adalah pakaian orang sombong. Tidak sombong pun dilarang juga, karena menyerupai orang sombong. Menyerupai orang sombong. Makanya dilarang khuyala. Paham enggak? Tidak paham, dia paham cara. Hukum asalnya pakaian laki-laki itu sebetis. Lalu orang-orang sombong Arab dulu menjulurkan pakaiannya, menunjukkan mereka orang berlebih, berlebih. Itu menyebabkan sikap sombong. Lalu Nabi kembalikan ke fitrah bahwa pakaian laki-laki itu harus di atas mata kaki. Lalu supaya orang ini takut untuk isbal disebutlah sombong. Paham? Karena sombong bukan bukan akhlaknya orang Islam. Bukan sebab larangan itu, bukan. Itu hanya hikmah. Sebab siapapun yang melakukan itu mirip dengan orang sombong. Oleh sebab itu maka isbal walaupun tidak sombong tetap dilarang. Buktinya siapa? Nabi sombong. Enggak. Isbal enggak dia? Nabi isbal pun enggak? La ilaha illallah. Nabi pernah isbal? Hah? Nabi tak pernah
isbal. Pada beliau adalah orang yang tak mungkin sombong. Itu tandanya sombong itu bukan ilat hukum, hanya hikmah. Misalnya di kampung kita ada orang yang pencuri terkenal, jelas ya, pencuri terkenal sehingga jadi madribul mathal, jadi tamsil oleh orang. Kalau ada orang cilok, nah lah anak buah si anu lo tibo, itu ya sudah disebut anak buah, apa ndak ada kaitan lah. Kemudian paham tak? Jadi tamsil. Misalnya kalau ada orang kaya sombong disebut, nah karunnya, karun ojong batunya, misalkan, paham tak? Nah sekarang ada orang mencuri atau orang menasihati anaknya, Yong, kamu jangan mencuri ndak seperti si fulan. Seperti si fulan. Apa maknanya? Apa maknanya? Mencuri haram gara-gara si fulan? Ndak kan? Woi, haramnya mencuri itu gara-gara dia mencuri atau memang mencuri itu haram? Mencuri haram. Kenapa disebut dia? Karena dia menjadi simbol pencurian. Paham tak? Kalau dia taubat nak mencuri, suruh anak mencuri habis itu. Woi, setelah dia tidak mencuri lagi, awak Allah curi leyong, gitu. Karena si pula tidak cilok lah. Bukan. Inilah maknanya bahwa isbal itu dilarang bukan karena sombong, tapi sombong itu adalah salah satu alasan isbal itu disebut buruk. Jelas? Yang isbal pada asalnya tetap terlarang. Buktinya Nabi tidak sombong, tidak isbal. Kemana-mana jadi. Balik sini lagi. Dah. Jadi kembali ke masalah tadi, yang dilarang bukan berpakaiannya seperti itu. Andainya kita hari ini di dalam ada celana pendek, celana Hawaii misalnya, celana sebawah lutut, kemudian kita tongkatkan kaki memakai ihtiba, terjatuh sarung kita, terbuka aurat, sarung kita terjatuh, terbuka aurat, apa tidak terbuka? Ada celana pendek dalam. Kalau begitu, boleh tak kita melakukan itu? La ilaha illallah. Hah? Boleh tidak? Boleh. Karena yang dilarang itu adalah akibat dari perbuatan itu. Apa akibatnya? Terbuka aurat. Yang dilarang itu adalah makan, menyeberang ke tempat kawan. Apa sebab? Tapi tangan dek kawan weh. Kurang adab. Paham tak? Makan kan tadi sampai di Imam Syafi'i, seluruh makanan tu boleh dimakan, sah. Tapi kenapa disuruh sikni dulu di tempat kita? Menjaga adab. Karena sebagian orang tak bisa makan bekas tangan orang, sah. Sebagian orang tak bisa makan dari tangan orang, jadi paksa. Kan ada kunci kan? Ada enggak? Apalagi sebagian enggak cuci tangan ke makan gitu. Nih, anak sudah mencoba, cuma salahnya. Pertama makan dengan makan nampan bersama itu, makan di Arab, di sini sudah juga tuh. Orang kita rata-rata cuci tangan kan. Di sini kan kawan, mohon maaf nih, ada dari bangsa lain. Kan makan siko je lah. Gak berhasil lah tangan tu bodoh kain. Paham tak? Dilapkan ke jubahnya. Itu mana yang bersih kira-kira? Tangan atau jubah? Berhasil ya? Terbayang tak? Hanya jenis mandi 2 kali seminggu lu mandinya. Tidak usah dihujana ini. Jadi
Nah, balap ke apa? Balap ke jubah aja kok makan. Ah tu sudah itu pipi lagi yang deben kawak. Awak baru pertama makan bersama kayak gitu dengan orang asing. Akhirnya terpaksa deh ditekan perasaan. Terpaksa tekan perasaan. Ya daripada dia tersinggung, ayolah saya makan. Ya mudah-mudahan suap-suap yang tadi itu sudah menghilangkan. Begitu berkurang. Maka kita juga harus paham dengan orang ketika makan. Ya kalau misalnya kan sebagian kita mungkin tidak terasa atau tidak menyadari, misalnya refleks ingusan kita masuk tangan kanan juga ke hidung kadang sebagian. Ada enggak? Ada enggak? Tangan kanan ke hidung juga. Padahal sudah ada tangan kiri. Gatal telinga masuk juga. Itu terlihat sama kawan. Misal habis itu makan goreng pisang. Tidak pula sekali ambil, tekan ini, pindah pula ke sini, pindah pula ke sini. Orang tidak masalah, orang yang tidak perhatian tidak ada masalah. Tapi orang perhatian, pembonci, tidak akan dimakannya. Tidak akan dimakannya. Makanya perlu juga kita berhati-hati menjaga adab itu. Tidak sampai haram dah. Tidak sampai haram kok temakan pun ingus kita sama orang tidak haram. Jemaah ngilaknya halal ingusnya aja. Masalahnya bukan halal tapi harus tayyib. Kan halalan tayyiban. Kalau halal iya, su'rul mu'min la yanjus kata Nabi. Ludah orang beriman itu tidak najis. Ingusnya tidak najis. Buktinya orang ingusan mesti keluar salat. Orang ingusan wajib keluar salat? Enggak. Ambil tisu, masuk saku. Itu tak ada najis, tapi jangan kasih ke makanan orang. Ini babnya bab ada. Nah, itu maksudnya. Dah paham? Ini terpaksa contoh luar Pak Bu ya. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi Nabi SAW, Imam Syafi'i jelaskan ini. Jadi masalahnya bukan masalah memakai kainnya, tapi cara tertentu dari memakai kain itu. Jelas? Nah, karena bisa, maka oleh sebab itu disuruh wa falam yakun nahyu an kasfi auratihi nahyahu an libsi thawbihi fa yahrumu alaihi libsuhu. Dikatakan kepadanya tutup aurat dengan pakaiannya, maka larangan itu, larangan membuka aurat tidaklah maksudnya terlarang memakai kain. Paham tak? Yang terlarang membuka aurat tadi. Tapi kalau tidak terbuka aurat dengan cara itu boleh atau tidak? Ya boleh. Paham? Hah? Tak, alhamdulillah. Bal amruhu ayyalbasahu kama yasur auratahu. Kan disuruh dia memakainya sebagaimana dia menutup auratnya. Baik. Walam yamkun amruhu ayyakula min baini yadayhi wala yakula min ra'si ta'am. Dan bukan pula perintah Nabi seseorang memakan memulai dari yang di depannya dan tidak boleh memakan dari yang di atasnya. Idza kana mubahan la ya'kula ma baina yadayhi wa jami'at ta'am, padahal boleh dia memakan dari yang di depannya bahkan semua makanan itu, illa adaban fil akli min baini yadayhi, kecuali ini dari bab adab. Bab adab yang harus dijaga, yaitu mesti memulai makan dari yang di depannya. Li'annahu ajmalu bihi inda muwakilihi, karena itu lebih indah, lebih baik, lebih elegan di pandangan orang yang sama makan dengannya. Dengan orang yang sama makan dengannya, termasuk barangkali di sini juga kadang-kadang kita mengambil dari seberang, karena di sini kan tidak ada misalnya, apalagi kita makanan kan banyak hidangannya. Yang tadi lagi banyak terbayangkan, kan banyak terbayang. Hah? Apalagi sudah 2 kilo baju dipakai. Kalau sudah 2 hari dipakai, tidak apa-apa lu, termasuk dalam kuar. Nah, jadi terbayang oleh orang. Maka termasuk itu juga diperhatikan. Mimbabil adab.
Dosa, insya Allah tidak dosa. Cuman orang patah selera. Orang patah selera. Nah. Wa ab'adullahu min qubhit tu'mati wan naham. Dan lebih jauh daripada sifat buruk makan dan sifat tamak. Jadi kalau kita makan langsung begini-begini tangan, nanti kita dihukum orang sebagai orang yang tidak beradab, kemudian orang yang loba, orang yang tamak dan sebagainya. Nah, wa amarahu alla ya'kula min sitam li'anna al-barakata tanzilu minhu lah. Dan Nabi suruh dia jangan makan dari awal, dari puncak makanan itu. Li'anna al-barakah tanzilu minhu. Nabi berikan alasan karena keberkahan itu turun dari atas itu. Kalau diambil sendiri nanti orang lain tidak kebagian. Orang lain tidak kebagian. Ala nazari lahu fi ayyubaraka lahu barakatan daimatan yadumu nuzulaha lahu, supaya menurut teori ya bahwa diberkahi baginya makanan keberkahan yang lebih lama. Karena kalau diambil kan hilang keberkahannya, maka supaya tetap berkah maka kita ambil dari sisi-sisinya. Supaya terakhir itu yang kita makan. Ibaratnya dulu kalau makanan yang sedap dimakan di akhir ya. Yang sedap dimakan di akhir. Ini yang barakah dimakan